Istilah wali berasal dari bahasa Arab, artinya adalah tercinta, pembantu, penolong, dan pemimpin. Bentuk pluralnya adalah aulia. Al-Quran mengsifati para wali Allah sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Dalam hadis disebutkan bahwa wali Allah adalah orang-orang yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan amalan wajib dan menambahnya dengan amalan sunnah hingga Allah mencintai mereka. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW dia bersabda, Allah berkalam, barang siapa yang memusuhi waliku berarti telah mengumumkan perang terhadapku, atau aku menyatakan perang terhadapnya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan apa yang telah aku wajibkan atasnya, dan hambaku tetap terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, niscaya aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, dan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, dan menjadi tangannya yang dengannya dia memukul, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Dan sungguh, jika dia meminta kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya. Dan sungguh, jika dia memohon perlindunganku, niscaya aku melindunginya. Dan aku membimbingnya kepada sesuatu, maka akulah pelaksananya. Jiwa hambaku yang beriman selalu dalam bimbinganku. Ia membenci kematian, dan aku pun membenci keburukan maut yang pasti menjemputnya. Hadis sahih ini yang paling jelas menyebutkan sifat-sifat para wali Allah. Di antaranya adalah bahwa barang siapa yang menyatakan permusuhan kepada wali Allah, maka sama saja dirinya telah menyatakan perang kepada Allah, dan Allah pun juga menyatakan perang terhadapnya. Sedangkan dalam pemahaman yang berkembang dalam urf atau tradisi di Jawa, perkataan wali menjadi sebutan bagi orang yang dianggap keramat, yaitu orang suci yang memiliki karomah dalam bentuk kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman dan bertakwa. Meskipun sering dirancukan pula dengan sekti mandraguna dalam pengertian ajaran Hindu Shiva Buddha. Dalam kaitan ini, ditemuilah istilah wali songo atau 9 waliullah. Mereka adalah para penyebar Islam terpenting di tanah Jawa pada awal abad ke-15 dan ke-16. Mereka memiliki kelebihan daripada masyarakat mayoritas yang waktu itu masih menganut agama lokal. Oleh karena itu, para aulia dipandang sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah karena telah menegakkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan serta mengerjakan amal-amal yang sunnah, sehingga mendapatkan berbagai karunia berupa kejadian luar biasa yang disebut karomah. Mereka adalah simbol perintis jalan bagi penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Tentu saja banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan mereka sangat besar dengan dakwah ilallah secara langsung maupun seruan jihad fi sabilillah, hingga mendirikan kerajaan Islam di Jawa, dan juga pengaruhnya terhadap pembentukan peradaban Islam di masyarakat, membuat wali songo ini lebih sering disebut daripada yang lain. Para wali songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasa dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari perniagaan dagang, pelayaran nelayan, dan perikanan, bercocok tanam di persawahan maupun di perkebunan, pengobatan dalam kesehatan jasmani dan rohani,
kebudayaan, kesenian, pendidikan, kemasyarakatan, hingga ke dalam masalah akidah, politik, militer, hukum, dan pemerintahan di kerajaan-kerajaan Islam. Sebagian penulis berpendapat bahwa istilah wali songo berasal dari bahasa Arab, yaitu wali, berarti wali, dan sana, berarti mulia, sehingga berarti para wali yang mulia. Sebagian lagi berpendapat istilah wali songo berasal dari bahasa Jawa, yaitu wali yang berarti wali, dan sana dibaca sono, yaitu sebuah tempat. Ada pula yang menyebut dengan wali songo yang berarti 9 wali, atau bahkan ada yang menyatakan wali sanga. Dari berbagai pendapat tersebut, yang paling kuat adalah berdasarkan istilah dan fakta sejarah, yaitu bahwa wali songo adalah sebuah dewan dakwah atau dewan mubaligh, organisasi ulama dalam bentuk lembaga dakwah para wali yang berjumlah 9 orang. Setiap ada yang wafat atau meninggalkan Jawa, maka diangkat wali lain sebagai penggantinya, sehingga tetap berjumlah 9. Berikut pembahasan tentang istilah wali songo. Pendapat yang pertama, wali songo bermakna wali yang mulia atau sana. Menurut pendapat Profesor KHR Muh Adnan bahwa kata sanga merupakan perubahan atau kerancuan dalam mengucapkan kata sana yang menurutnya sana. Kata sana berasal dari bahasa Arab yang berarti mulia, yang semakna dengan Mahmud yang berarti terpuji, sehingga istilah wali songo menurutnya berasal dari kata wali sana. Pendapat yang kedua, wali songo merupakan pemimpin di suatu tempat atau sana. Walaupun banyak hal yang harus dikritisi, istilah wali sana yang dikemukakan oleh Profesor KH Muadnan ini diperkuat oleh R. Tanojo secara asal istilah, sedangkan arti dari kata sana itu sendiri berbeda. Menurut R. Tanojo, arti sana bukan berasal dari bahasa Arab yang berarti mulia, akan tetapi sana atau sono berarti suatu tempat, daerah atau wilayah. Dalam pengertian ini, wali sana menurut R. Tanojo berarti wali yang berkuasa di suatu tempat, penguasa daerah atau penguasa wilayah. Yang ketiga, wali songo adalah nama organisasi dakwah. Pendapat lain menyatakan bahwa wali songo sebenarnya bukanlah berarti wali yang jumlah keseluruhannya hanya 9 atau songo, sebagaimana yang dikenal masyarakat Jawa. Akan tapi wali songo adalah sebuah nama bagi organisasi dakwah, dewan dakwah, dewan mubaligh, dewan ulama, majelis para wali atau lembaga dakwah. Apabila salah seorang dari anggota dewan atau majelis tersebut pergi atau wafat, maka akan diganti oleh wali yang lain. Oleh karenanya, jumlah wali dalam dewan ulama ini tetap 9 dalam setiap angkatan. Pendapat tersebut sebagaimana pandangan Asnan Wahyudi dan Abu Khalid MA bahwa wali songo merupakan sebuah nama suatu lembaga bagi dewan dakwah atau dewan ulama, sedangkan kata 9 diidentifikasikan sebagai struktur kepemimpinan dalam lembaga dakwah tersebut. Dengan demikian, pendapat yang lebih dekat dengan fakta sejarah adalah berasal dari istilah wali songo. Wali berarti orang beriman dan bertakwa kepada Allah dan dekat dengannya, sedangkan songo artinya adalah bilangan angka 9 dalam bahasa Jawa. Dengan demikian, wali songo adalah wali yang berjumlah 9 dan tergabung dalam sebuah lembaga dakwah, dewan ulama atau majelis wali. Setiap kali di antara wali ada yang wafat atau pergi, maka diangkatlah wali lain sebagai penggantinya.